Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tema yang sangat penting dan mendasar dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pengembangan sumber daya manusia atau biasa disebut SDM. Mungkin kita terbiasa mendengar bahwa pembangunan itu tentang infrastruktur, ekonomi, teknologi, bahkan lingkungan. Tapi, mari kita renungkan, siapa yang membangun itu semua? Siapa yang menjadi pelaku, penggerak, sekaligus penikmat dari hasil pembangunan itu sendiri? Jawabannya hanya satu, yaitu manusia itu sendiri. Tanpa manusia yang sehat, cerdas, dan memiliki karakter yang kuat, semua bentuk pembangunan akan sia-sia. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia bukan hanya salah satu aspek dari pembangunan berkelanjutan, tapi inti dari seluruh prosesnya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari persoalan kemiskinan. Sebuah realitas yang hingga kini masih menghantui jutaan rakyat Indonesia. Kemiskinan tidak sekedar masalah ekonomi. Ia adalah kondisi yang kompleks, multidimensi, dan saling berkaitan. Seseorang yang miskin tidak hanya kekurangan uang, tetapi juga kekurangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, bahkan keadilan sosial. Data dari BPS menunjukkan bahwa per Maret 2023, ada sekitar 25,9 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini tentu lebih baik dari beberapa dekade lalu, tetapi masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar. Kemiskinan menciptakan siklus yang sulit diputus. Orang tua miskin kesulitan menyekolahkan anak. Anak tumbuh dengan pendidikan rendah, lalu terjebak dalam pekerjaan informal atau berupah rendah. Begitu seterusnya. Strategi pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita memutus rantai ini. Bukan hanya dengan bantuan sosial jangka pendek, tetapi dengan investasi jangka panjang pada manusia. Contohnya program pemberdayaan, pelatihan kerja, pemberian modal usaha, hingga pendidikan vokasi yang tepat sasaran. Contohnya, program-program seperti Kartu Prakerja dan PKH, atau program Keluarga Harapan, merupakan langkah ke arah yang benar. Tapi, efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Membangun manusia berarti memastikan bahwa setiap orang tanpa terkecuali punya peluang untuk berkembang. Maka, pengentasan kemiskinan bukan hanya kewajiban negara, tetapi sebuah komitmen bersama. Kemudian, setelah kebutuhan ekonomi dasar terpenuhi, hal berikutnya yang tak kalah penting adalah pangan. Tanpa asupan gizi yang cukup, bagaimana manusia bisa tumbuh, berpikir jernih, dan bekerja dengan optimal? Sayangnya, ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Dari sisi produksi, petani kita banyak yang masih menggunakan teknologi tradisional, terjebak dalam sistem tengkulak, dan tidak punya akses pada asuransi pertanian. Dari sisi distribusi, banyak bahan pangan justru membusuk di tempat produksi karena akses jalan yang buruk atau pasar yang tidak menyerap. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah stunting. Menurut data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih berasa di angka 21,6% per tahun 2022. Artinya, 1 dari 5 anak mengalami kekerdilan yang bisa menghambat tumbuh kembang fisik dan kecerdasannya. Jika kita biarkan, kita tidak hanya membiarkan generasi masa depan kehilangan potensi terbaiknya, tapi juga menciptakan beban ekonomi jangka panjang. Maka, kebijakan pembangunan yang berkelanjutan harus melihat ketahanan pangan, bukan hanya dari sisi ketersediaan, tetapi juga akses gizi
edukasi pola makan, dan keberlanjutan ekosistem pertanian. Pemerintah perlu mendorong pertanian ramah lingkungan, memperkuat koperasi tani, dan menciptakan sistem pangan lokal yang resilient terhadap krisis global maupun perubahan iklim. Kita masuk ke topik kesehatan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kesehatan adalah syarat utama kehidupan yang bermartabat. Dalam masyarakat yang sehat, produktivitas meningkat, beban negara berkurang, dan kualitas hidup membaik. Namun, kenyataan di lapangan belumlah ideal. Banyak daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, masih kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar. Fasilitasnya kurang, tenaga medis terbatas, dan pembiayaan kesehatan sering membebani masyarakat miskin. Meski Indonesia telah memiliki BPJS Kesehatan, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, dari defisit anggaran, antrean pelayanan, hingga disparitas kualitas layanan antar wilayah. Selain itu, kita juga menghadapi tantangan kesehatan baru, seperti penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan mental yang kini semakin meningkat akibat pola hidup modern. Pembangunan kesehatan yang berkelanjutan harus menggabungkan pendekatan promotif dan preventif. Edukasi publik, kampanye gaya hidup sehat, penyediaan fasilitas olahraga publik, dan pengendalian lingkungan menjadi sangatlah penting. Ingat, manusia sehat bukan hanya yang tidak sakit, tetapi yang berdaya menjaga kesehatannya sendiri dan mendukung lingkungan sosial yang sehat pula. Sekarang, mari kita bicara soal pendidikan, yang oleh banyak ahli disebut sebagai katalisator pembangunan. Pendidikan memungkinkan orang keluar dari kemiskinan, membuka pintu karir, dan memperluas wawasan berpikir kritis. Namun, tantangan kita bukan lagi hanya kuantitas sekolah, tetapi kualitas dan kesetaraan akses. Di beberapa daerah, rasio guru dan murid masih timpang. Fasilitas laboratorium dan perpustakaan sangatlah minim. Banyak siswa juga menghadapi kesulitan belajar karena faktor ekonomi keluarga atau keterbatasan teknologi digital. Pendidikan berkelanjutan harus adaptif terhadap perubahan zaman. Kita kini hidup di era digital, eranya AI, era ekonomi kreatif. Maka, sistem pendidikan kita juga haruslah bertransformasi. Bukan hanya menghafal, tapi mendorong inovasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan empati. Selain itu, pendidikan juga tidak boleh berhenti di usia sekolah. Kita butuh sistem untuk mendorong lifelong learning, pembelajaran seumur hidup, baik lewat pelatihan keterampilan, kursus daring, komunitas literasi, maupun universitas terbuka. Dan yang tak kalah penting, pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, toleransi, dan keberagaman. Itulah fondasi bangsa yang beradab. Terakhir, kita membahas aspek yang kerap dilupakan, tapi sebenarnya sangatlah krusial, yaitu modal sosial. Apa itu sosial? Modal sosial adalah jaringan kepercayaan, nilai gotong royong, solidaritas, dan norma sosial yang mengikat masyarakat dalam kerangka kebersamaan. Contohnya, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kerja bakti warga, ronda malam, koperasi, arisan, musyawarah desa. Semua ini adalah bentuk nyata dari modal sosial. Tanpa modal sosial yang kuat, pembangunan akan kering. Program pemerintah akan ditolak, konflik sosial akan meningkat, dan ketimpangan makin terasa. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, modal sosial berperan sebagai penghubung
antara negara dan masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, hasilnya jauh lebih efektif dan berkelanjutan. Maka, penting bagi negara untuk merawat model sosial ini, bukan dengan mengontrolnya, tapi dengan memfasilitasi ruang-ruang partisipasi yang sehat, demokratis, dan inklusif. Kesimpulannya, pengembangan sumber daya manusia bukan sekadar program teknis, tapi merupakan agenda strategis jangka panjang. Ia mencakup pengentasan kemiskinan, perbaikan ketahanan pangan dan gizi, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan seumur hidup, dan penguatan modal sosial. Semua aspek ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mereka saling berkaitan dan membentuk satu ekosistem yang mendukung manusia untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Membangun manusia berarti membangun peradaban, dan pembangunan yang tidak menempatkan manusia di pusatnya hanyalah pembangunan yang rapuh. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari komunitas sekitar, dari kebijakan yang kita dukung. Karena membangun Indonesia yang berkelanjutan berarti membangun manusianya lebih dulu. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.